Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita hari ini akan belajar tentang reaksi penetralan atau netralisasi. Prinsipnya dari reaksi penetralan atau netralisasi ini adalah menggunakan prinsip dari konsep Arrhenius, di mana asam adalah melepas H+ dan basa melepas OH-. Jadi ketika ada asam dan basa bereaksi, umumnya akan membentuk air dan garam. Contohnya, jika HClO3, ini HClO3 atau asam klorat bereaksi sama KOH atau kalium hidroksida, itu akan membentuk KClO3 dan H2O. Ini posisi H dan K itu disubstitusi atau ditukar aja. Jadi H posisinya pindah ke OH, membentuk HOH atau H2O. Dan K pindah posisinya menggantikan H menjadi KClO3 atau garam kalium klorat. Begitupun dengan H3PO4 dengan barium hidroksida. Ba itu kan muatannya 2 positif. H itu muatannya positif. Karena dikali 3 berarti 3 positif. 3 sama 2 itu kan KPK-nya 6 ya. Jadi tinggal ditukar. Di sini Ba-nya berarti ada 2. H-nya berarti ada 3. Jadi 3H2O dan Ba3PO4 2 kali. Oh ya, untuk contoh soal nomor 2, kalau masih bingung nanti bisa WA Ustadz ya. Nah, kalau tetap masih bingung, kalian boleh nanya ke Ustadz langsung atau boleh nanya ke teman-temannya, sama aja insya Allah. Jadi kalau misalnya kita malu ya nanti nggak ada yang bisa nolong. Tapi kalau misalnya kita berani nanya gitu ya, nanya ke Ustadz atau nanya ke teman-temannya yang sudah paham, insya Allah mereka akan berusaha untuk membantu. Nah ini kalau misalnya percobaan ya. Jadi yang di atas atau yang di buret ini itu namanya adalah titer atau titran. Jadi ini akan mentitrasi yang ada di labu Erlenmeyer. Nah ini nanti akan kita ketahuin konsentrasinya. Misalnya ada suatu zat yang ada di lab yang kita nggak tahu konsentrasinya atau kadarnya itu berapa. Karena sudah lama misalnya nggak dipakai. Nah itu nanti bisa dicari konsentrasinya dengan menggunakan reaksi asam dengan basa. Jadi yang zat yang ada di atas atau titran itu berisi larutan baku. Nanti kerannya itu kan dibuka. Nah ini kerannya nanti dibuka. Kalau posisinya vertikal itu artinya kerannya sedang terbuka. Nanti akan keluar cairannya sedikit demi sedikit. Nah ini nanti akan dikocok ya. Nah kalau nanti sudah berubah warna itu berarti sudah mencapai titik ekivalennya atau jumlah molnya yang sudah sama. Nah ini waktu di SMP kita sudah menggunakan percobaan ya, percobaan indikator. Ada yang alami dan ada yang beberapa buatan yang sudah Ustadz tunjukkan. Kalau yang sempat Ustadz aja di waktu SMP-nya. Nah di beberapa buku masih menggunakan istilah titik netral. Sebenarnya ini kurang tepat. Jadi kalau misalnya jumlah A, MA, VA sama dengan B, MB, VB itu namanya titik ekivalen. Kalau misalnya zatnya itu asam kuat dan basa kuat, mungkin cocok ya menggunakan titik netral karena kekuatannya sama. Tetapi kalau misalnya zatnya itu berbeda, misalnya asam kuat bereaksi sama basa lemah, otomatis ketika mencapai titik ekivalen itu bukan netral tapi sifatnya asam. Begitupun sebaliknya, kalau asam lemah direaksikan sama basa kuat, itu nanti nggak netral tapi akan menjadi basa karena pH-nya lebih dari 7. Nah ini contoh grafiknya. Jadi yang ada di buretnya itu adalah asam. Nah lama-lama kan jumlah asamnya bertambah tuh. Dari buretnya yang ngucur ya, netes-netes gitu. Nanti yang awalnya tinggi pH-nya akan turun. Nah kalau misalnya udah kelebihan asam, pasti nanti di bawah 7 pH-nya. Sebaliknya, kalau asam yang ada di labu Erlenmeyer dan basanya yang ada di buret. Nah, nanti lama-lama setelah basanya itu bertambah, pH-nya naik.
sampai kalau misalnya basanya berlebih akan di atas 7 pH-nya. Yang lain hampir sama ya, cuma beda itunya aja kemiringannya. Kalau menggunakan yang kuat dan yang satunya adalah yang lemah. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya perhitungannya? Cara menghitung titik ekuivalensi. Nah, ini rumusnya. A, MA, VA sama dengan B, MB, VB. A itu adalah jumlah H, MA itu konsentrasi asam, VA itu volume asam. B itu jumlah OH-nya berapa? MB itu konsentrasinya. VB itu volume dari basanya. Contohnya, misalnya kita punya H2SO4 yang konsentrasinya 0,025 molar. Kita nggak tahu volumenya berapa. Nah, kita hitung. Jika direaksikan sama 100 ml KOH 0,04 molar. Nah, rumusnya kan A, MA, VA sama dengan B, MB, VB. A itu jumlahannya. Nah, sekarang jumlahannya berapa? Jumlahnya 2. Dimasukin 2. MA itu konsentrasi. Nah, ini konsentrasi. 0,02 molar. Dikali VA, ada nggak VA-nya? Ternyata nggak ada. Dan justru ini yang dicari. Sama dengan B. B itu jumlah OH. Nah, ini jumlah OH-nya ada berapa? Jumlah OH-nya ada 1. Berarti tulis 1. MB itu konsentrasi basa. Yaitu 0,04 molar. Ditulis. Dan volumenya berapa? 100. Nah, karena kita mencari VA, berarti ini dihitung, dikalikan, dibagi 2 kali 0,025. Hasilnya didapatlah 80 ml. Contoh kedua. Nah, ini biasanya suka dikeluarkan di soal UN atau di soal SPM ya. Misalnya ada 5 data percobaan. Kita diminta mencari mana yang titik ekuivalen. Caranya sama dengan soal yang nomor 1. Rumusnya A, MA, VA sama dengan B, MB, VB. Nah, ini adalah basa. Ini adalah asam. Berarti B-nya itu OH-nya berapa? 1. Berarti 1 dikali 0,1 dikali 5. Sama nggak hasilnya dengan 1? Hanya kan ada 1. Berarti 1 dikali 0,05 kali 20 sama nggak? Nah, kalau misalnya jawabannya sama, berarti itu adalah titik ekuivalennya. Tapi kalau jawabannya berbeda, berarti itu bukan titik ekuivalennya. Ternyata setelah dicek, jawabannya adalah nomor 2. Yaitu nilainya sama-sama 1. Oke, kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan Ustadz langsung melalui WA atau nanya ke teman-temannya ya. Semoga kita sehat dan bisa dipertemukan lagi dalam kondisi yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.